Oke, kebijakan moneter. Nah, kalau Anda tadi feeling sebelumnya Anda sudah mendengar mengenai kebijakan fiskal, nah selanjutnya kita akan membahas mengenai kebijakan moneter. Nah, kebijakan moneter ini kan kalau Anda sering dengar, biasanya ini adalah berkaitan dengan money. Money itu biasanya dengan pasar uang atau rate uang gitu ya. Jadi kebijakan moneter ini istilahnya adalah kebijakan uang ketat. Maksudnya adalah upaya untuk mengendalikan atau mengarahkan perekonomian makro ke kondisi yang diinginkan atau lebih baik dengan mengatur jumlah uang yang beredar. Nah, melalui kebijakan moneter, pemerintah dapat mempertahankan, menambah, atau mengurangi jumlah uang yang beredar dalam upaya mempertahankan kemampuan ekonomi bertumbuh sekaligus mengendalikan inflasi. Nah, penggolongan kebijakan moneter itu ada dua, yaitu kebijakan moneter ekspansif dan kebijakan moneter kontraktif. Nah, kalau kebijakan moneter ekspansif yaitu merupakan kebijakan dalam rangka menambah jumlah uang yang beredar. Nah, kalau kebijakan moneter kontraktif yaitu merupakan kebijakan dalam rangka mengurangi jumlah uang yang beredar yang disebut dengan kebijakan uang ketat. Jenis-jenis dari kebijakan moneter ya, tadi ya ada kebijakan ekspansif itu untuk lebih jelasnya yaitu adalah suatu kebijakan dalam rangka menambah jumlah uang beredar. Menambah jumlah uang beredar. Nah, kebijakan ini dilakukan untuk mengatasi pengangguran dan meningkatkan daya beli masyarakat atau pemerintah atau permintaan masyarakat pada saat perekonomian mengalami resesi dan depresi. Nah, jadi beberapa instrumennya yaitu ada politik diskonto, penurunan tingkat suku bunga, kemudian juga ada politik pasar terbuka, yaitu pembelian surat-surat berharga, misalnya saham, obligasi, ada politik cash ratio, yaitu penurunan cadangan kas, ada politik kredit selektif atau pemberian kredit longgar. Maaf. Ya, sama. Nah, yang kedua yaitu adalah kebijakan moneter kontraktif, yaitu kebijakan moneter suatu kebijakan dalam rangka mengurangi jumlah uang beredar. Nah, kebijakan ini dilakukan pada saat perekonomian mengalami inflasi. Jadi dapat ya perbedaannya, yang satu adalah kebijakan ekspansif pada saat negara ataupun perekonomian mengalami resesi, sedangkan kalau yang kontraktif pada saat eh, perekonomian itu sedang mengalami inflasi. Nah, perannya dan fungsi dari kebijakan moneter, jadi perannya adalah yang pertama menstabilkan ekonomi, yang kedua adalah menjaga stabilitas harga, yang ketiga adalah meningkatkan kesempatan kerja, yang keempat adalah memperbaiki posisi neraca perdagangan dan neraca pembayaran. Nah, kebijakan moneter juga mempunyai peran dalam pembangunan ekonomi. Kebijakan moneter dapat mempengaruhi kegiatan ekonomi dan hal ini dapat diawasi oleh pemerintah. Nah, macam-macam dari kebijakan moneter ada dua, yaitu kebijakan moneter kuantitatif dan kebijakan moneter kualitatif. Untuk kebijakan moneter kuantitatif, yaitu suatu kebijakan yang bertujuan untuk mempengaruhi penawaran uang dan tingkat bunga dalam perekonomian dengan menggunakan instrumen terukur seperti open market operation dan diskonto rate. Nah, sedangkan kebijakan moneter kualitatif yaitu kebijakan moneter non-intervensi yang lebih banyak menekankan pada kesadaran pihak perbankan dan yang berhubungan dengannya secara umum. Jadi instrumen dan contoh kebijakan moneter ini tadi ada ya, open market operation dan kemudian ada kebijakan diskonto. Nah, kalau open market operation yaitu politik pasar terbuka, yaitu merupakan kebijakan yang dilakukan oleh bank sentral dalam rangka menambah atau mengurangi jumlah uang yang beredar dengan cara menjual atau membeli surat-surat berharga pemerintah. Nah, kemudian ada kebijakan diskonto, yaitu adalah kebijakan dilakukan oleh bank sentral dalam pengaturan jumlah uang yang beredar dengan memainkan tingkat suku bunga. Nah, tingkat suku bunga
bank pada tiap-tiap bank umum akan dipengaruhi oleh tingkat suku bunga pada bank sentral. Jadi kalau kita ketahui ya, kondisi sekarang pada saat pandemi COVID itu kan juga berlaku sekali, banyak sekali kebijakan moneter yang dilakukan oleh pemerintah. Ya, tadi kita mungkin Anda pernah dengar kan beberapa surat berharga dijual, kemudian bagaimana uh, tingkat suku bunga bank sentral juga turun, yang tadinya semula sebelum pandemi itu berada di 5,5% ke atas ya, sekarang kita berada di 3,5% untuk bank sentral. Jadi banyak hal yang dilakukan pemerintah di dalam kondisi pandemi COVID-19 seperti ini. Nah, kemudian juga ada kebijakan politik cadangan wajib atau reserve requirement ratio dan kebijakan kredit selektif. Yaitu adalah cadangan wajib adalah kebijakan bank sentral untuk menambah atau mengurangi jumlah uang yang beredar dengan cara menaikkan atau menurunkan cadangan minimum yang harus dipenuhi oleh bank umum dalam mengedarkan dan memberikan kredit kepada masyarakat. Nah, kalau kebijakan kredit selektif, yaitu kebijakan yang dilakukan pemerintah dalam pemberian dan atau tidaknya suatu kredit. Nah, kredit selektif ini harus dengan cara menentukan syarat-syarat kredit yang sesuai ya. Jadi misalnya biasanya kan setiap bank itu ada cadangan berapa jumlah uang yang harus diedarkan, berapa jumlah uang yang harus disimpan ya. Nah, ini adalah salah satu strategi ataupun kebijakan yang diberikan melalui kebijakan moneter. Instrumen apa saja yang digunakan pemerintah dalam kebijakan moneter? Yang pertama adalah himbauan moral, yaitu himbauan moral adalah kebijakan moneter untuk mengatur jumlah uang beredar dengan cara memberikan himbauan kepada para pelaku ekonomi. Jadi memberikan himbauan bisa jadi dengan cara memberikan informasi kepada masyarakat supaya mengurangi jumlah uang yang beredar atau meningkatkan jumlah uang yang beredar. Ada politik sunering, yaitu kebijakan moneter yang dilakukan oleh bank sentral dengan cara pengguntingan atau pemotongan uang yang disebut dengan politik sunering. Yang ketiga adalah devaluasi, yaitu kebijakan bank sentral untuk menurunkan nilai rupiah terhadap mata uang asing. Dan yang keempat ada revaluasi, yaitu kebijakan bank sentral untuk menaikkan nilai mata uang dalam negeri terhadap mata uang asing. Nah, mungkin istilah revaluasi dengan devaluasi juga pernah Anda dengar pada saat awal-awal terjadi pandemik ya di negara kita, bahwa nilai rupiah terhadap dolar itu sempat menguat sekali, bahkan hampir tembus di angka 17.000. Oke, peran dari kebijakan moneter yang pertama adalah menstabilkan harga barang dan jasa, yang kedua adalah menjaga kestabilan nilai kurs mata uang, yang ketiga adalah memperbaiki kondisi neraca pembayaran, yang keempat adalah mempertahankan iklim investasi, yang kelima adalah memperluas kesempatan kerja, yang keenam adalah menciptakan pertumbuhan ekonomi. Nah, menstabilkan harga dan barang jasa itu tadi, kalau misalnya kebijakan jumlah uang beredarnya tidak bisa dikendalikan oleh pemerintah, maka dampaknya biasanya itu akan terjadi inflasi. Jadi kan kalau inflasi itu kan kita ketahui bahwa ditandai dengan kenaikan-kenaikan harga. Nah, kalau menstabilkan nilai kurs mata uang tadi seperti sebelumnya saya jelaskan, bahwa misalnya ketika mata uang kita, rupiah itu menguat, dan menguatnya itu sangat tinggi, maka peran pemerintah sangat dibutuhkan gitu. Jangan sampai ketika mata uang kita sangat kuat pun nilainya itu akan membuat kepanikan dalam masyarakat. Nah, kemudian ada kondisi pembayaran dan mempertahankan iklim investasi. Nah, maksudnya ketika misalnya perekonomian kita inflasinya juga kecil, kemudian kurs mata uang kita juga stabil. Nah, maka biasanya investor-investor itu tidak akan terus menanamkan sahamnya kepada negara tersebut gitu ya. Nah, dampaknya apa? Ketika banyak investor yang datang menginvestasikan modalnya ke dalam suatu negara, maka akan mampu membuka kesempatan kerja
Nah, kalau kesempatan kerja sudah dibuka, ya artinya ya tadi meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Tadi apa? Pendapatannya masyarakat yang meningkat, kemudian produksi dalam negerinya juga akan meningkat. Jadi ini adalah kebijakan moneter dan keseimbangan ekonomi nilai IS dan LM. Anda bisa lihat kembali materi ISLM yang sudah kita bahas pada sebelumnya, bahwa dalam perekonomian pasar, kenaikan tingkat bunga mendiskriminasikan telah terjadinya kelebihan permintaan investasi akibat dua sisi, yaitu output dan sisi biaya.